Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel YouTube Om Item, channel yang membahas khusus bougainville yang membuat hati tenang, nyaman dan senang. Karena orang hatinya tenang, senang dan nyaman, insya Allah sehat. Hari ini kami akan membuat video bagaimana cara penyambungan bougainville yang benar dan tepat. Nah, kami telah menyediakan jenis entris untuk menyambung ke bougainville yang telah kami siapkan, yaitu menggunakan jenis variegata putih yang bunganya ungu keping-pingan. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami. Nah teman-teman, setelah kami siapkan di depan ini, kita mulai saja teman-teman. Ya, mulai saja. Buang daun bunga daripada entries yang telah kita sediakan untuk menyambung ke bougainville yang telah kita sediakan. Nah, ini dia. Setelah itu teman-teman juga harus punya inisiatif. Apakah bunga yang akan kami sambung itu, atau memilih posisi bunga yang kami sambung itu, yang kita sambung, apakah maunya supaya dia rata sama panjangnya antara cabang satu dengan yang lain, atau memilih ada yang lebih pendek daripada yang lainnya. Jadi kami sekarang memilih untuk menyambung dengan ukuran yang sama, sehingga pertimbangan kami supaya dia lebih merata, dan di saat kita membentuk, di saat tumbuh nanti dia sudah sejajar ya, seperti ini. Jadi kami memilih seperti ini, sehingga besok dikala kami ingin membentuknya setelah tumbuh, kami tidak mengalami kesulitan mau dibawa kemana. Dan tergantung selera teman-teman, mungkin ada yang maunya lebih pendek potongannya dari cabang yang satu dengan cabang yang lain, tidak masalah, itu tergantung selera teman-teman ya. Oke, ini entries yang telah kami siapkan, kami potong menjadi 4 bagian. Nah, yang kami ambil entriesnya itu berkisar 1, 2, 3 mata tunas. Jadi 1, 2, 3 mata tunas. Nah, kita mulai saja. Jadi pertama-tama kami langsung cara yang kami gunakan adalah sambung sisip ya, seperti ini. Kami meruncingkan dari 2 sisi bougainville entries yang kami gunakan dengan panjang yang sama dari sisi yang kami iris. Ini boleh rekan-rekan semua lihat di kamera. Nah, setelah itu pastikan teman-teman, pastikan kami ulangi sekali lagi, supaya bekas potongan yang ada pada batang itu harus diratakan, karena kemungkinan di saat kita menggunting tadi, karena gunting yang kita gunakan biasanya di satu sisi dia tebal, di satu sisinya runcing, ini kan. Jadi di saat kita memotong, ini yang harus diperhatikan, di saat kita memotong dia agak gepeng karena tekanan dari yang tajam dan yang tumpul, sehingga
dia agak merusak cabang yang akan kita sambung, yang kita akan gunakan. Jadi harus dibersihkan, paling tidak kita meratakan. Nah, oke, gini. Nah, setelah itu kita melakukan proses pemecahan. Proses pemecahan itu di tengah-tengah boleh, agak pinggir boleh, tidak masalah. Nah, ini adalah proses yang paling penting yang harus para pencinta bonsai bougainville perhatikan, bahwa di saat kita menyisipkan entris ke dalam batang yang telah kita pecah tadi, belah tadi, usahakan bekas irisan dari dua sisi itu tertanam habis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau entris yang kita gunakan lebih kecil dari cabang tempat kita sisip, maka satu hal yang harus kita perhatikan betul-betul adalah sisi daripada salah satu entris ini, entris yang telah kita sisipkan ini harus rata di salah satu sisi, entah sisi di bagian bawah, entah sisi di bagian atas, tidak masalah. Yang penting dia harus rata. Jadi kita ulangi, dia harus rata, cet, ya. Jadi di satu sisi ini harus rata. Nih kita pegang, kita merasakan dengan cara kita meraba. Ini sudah rata, walaupun di bagian atasnya tidak merata, karena entris yang kita gunakan lebih kecil daripada batang tempat kita sisipkan, ya. Pastikan betul irisan yang dua sisi sudah betul mengenai atau masuk di sisipan tempat cabang yang ada, dan yang satu sisinya dari batang dan entris itu harus rata. Sekali lagi teman-teman, ini hal yang paling penting dalam proses penyambungan entris. Oke. Setelah itu, setelah kita sediakan plastik es biasanya kami gunakan, ya, plastik es ukuran kecil, ya. Plastik es ukuran kecil bisa kan dilihat di kamera. Nah, ini kami pecah menjadi 4 bagian. Setelah itu kami agak tarik dikit sehingga dia lebih panjang. Nah, setelah dia panjang, kami lilitkan ke sambungan. Pastikan sambungan yang dililit tidak berubah, ya. Pastikan sambungan yang dililit tidak berubah, ya. Setelah kita lilit, kenapa harus kita lilit agak kencang supaya kambium dari entris dan kambium daripada cabang yang kita sambung biar lebih saling mengerat, ya. Setelah itu teman-teman perhatikan, ya. Nah, setelah kita lilit seperti ini, pastikan sudah bagus terlilit, kita ikat, ya. Kalau ikat itu terserah bagaimana caranya teman-teman, mau ikat dengan bagaimana, sekalipun boleh. Nah, setelah itu kita potong dikit biar agak rapi. Nah, proses ini pun harus kita lakukan, yaitu penyungkupan entris yang telah kita sambung sampai di bawah ikatan entris tadi. Maksud kami yang ini. Jadi
plastik yang kita masukkan usahakan melampaui atau melebihi ikatan talian entris yang telah kita lakukan, kurang lebih sampai di batas ini. Ini harus kita lakukan supaya tidak terjadi tidak masuk angin ya. Nah, setelah itu kita ikat lagi. Nah, kita ikat sekuat-kuatnya ya, supaya tidak masuk udara. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita merasa cukup, sesuaikan dengan kondisi, kita ikat. Ya, setelah kita ikat, ya, oke, ini ya sambungan pertama sudah selesai. Jadi Anda boleh lihat, teman-teman semua boleh lihat di sini. Jadi udara tidak masuk ke dalam plastik ini. Nah,